10-15 tahun lalu ada teknologi produksi baja yang namanya induction furnace. Di China itu sudah dilarang karena safety tadi dan juga dampak polusinya tinggi banget. Mereka eksodus, bukan produknya yang dipindahin tapi pabriknya yang pindah ke negara-negara yang proteksi importnya lemah, termasuk Indonesia. Ya elah. Kita kasih solusi. Naik lagi nih kayaknya nih dari 17.500 sampai 17.666 dolar terhadap rupiah. Ya. Artinya $1 sekarang 17.600-an. Gua nggak tahu lagi nih dampak apa yang paling signifikan deh terkait ya mungkin pengusaha-pengusaha di luar sana dan bahkan secara globalnya teman-teman. Kita lihat di sini kok bisa-bisanya akhirnya kena ke industri-industri yang notabene-nya baja. Makanya saya hadirkan beliau. Ini luar biasa nih. Selamat datang Bapak Dirut. Waduh, Siap. Direktur Utama Krakatau Steel, Bapak Akbar Johan. Ketemu kita kemarin di Banten. Siap. Mas Acara Dery. HIPMI. Thank you undangannya. Ya, sama-sama. Karena saya tahu betul ternyata induk atau ibu daripada industri ini kalau di penyakit kan diabetes. Ya. Nah, jadi Anda itu diabetesnya sebuah industri ini. Makanya isunya macam-macam. Tanda kutip kena aja stigma penyakit kemana-mana tuh. Yes. Ya kan dari sini ternyata saya baru sadar loh. Saya aja 37 tahun hidup ini baru ngeh-ngeh banget ternyata di sekeliling kita ini semuanya baja ya. Handphone. Ini juga. Oh ya, itu apalagi? Ya turunannya nih. Ya stainless steel, aluminium dan lain-lain. Sendok, garpu, baut. Ya. Oh iya semuanya ya. Berarti Selat Hormuz ditutup juga dampaknya kemana-mana ya. Pasti itu. Dolar. Dan bahkan ini nggak cuma di Dirut Krakatau Steel yang kita hadirkan nih. Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association. Oh, Anda ketua umumnya. Ngeri. Dan kok bisa-bisanya dulunya diwariskan dari utang yang luar biasa. Sedih banget Krakatau Steel. 26 triliun utangnya sebelum beliau menjabat. Terus kondisinya kebakaran. Apalagi waktu itu ya? Kebakaran itu 2023 Mei. Ya. Oke. Minus. Udah Pasti. Udah mau tutup tuh ya. Ya. Isunya banyak banget guys. Nah sampai akhirnya sekarang kita lihat datanya. Percuma Anda sudah menggantikan posisi ya istilahnya yang sekarang gitu menjadi Dirut. Kalau ternyata performanya mungkin kurang signifikan. Ngeri. Nggak sopan kayaknya gue di sini. Nanti kita lihat. Udah dibocorin. Ketahuan dong. Untungnya jadi berapa? 5T? 5,6 T. Budi 2025. Ya. Ngeri. Dari minus itu 2,5 triliun 2024, 2023 2,2 triliun. Itu call berapa? Hari ini sih masih call 2. Bisa growth lagi tuh, bisa utang lagi gitu? Enggak, karena kita masih periode restrukturisasi, pasti nggak bisa utang. Tinggal kita tunjukkan dan bangun trustworthy ya kepada lenders. Bahwa kita minta suatu kesempatan dan keringanan ya sehingga kita datangin satu-satu CEO banknya ya pastikan bahwa dengan perbaikan fundamental tolong kita dikasih haircut. Ya, dan alhamdulillah 4 bank itu menyetujui haircut kita. Oke, sebentar saya potong. 4 bank tadi Anda katakan kan? Siap. Saya emang udah yakin banget. Udah pasti 4 bank yang akan menolong Krakatau Steel ini, yang berbaik hati, mengutangkan kembali. Itu pasti dari bank-bank himbara tuh. Kalau 4 Mandiri, BRI, BNI. Sama satu lagi, ya bank himbara yang lain ya kan? Betul nggak 4 himbara? Ada 10 bank. Ya, ada 10 bank itu. Yang bantu himbara, yang bantu bank himbara dong. Yang bantu kebetulan non himbara. Nah, terus bank himbara kita kan sama-sama BUMN nih. Belum. Nih. Ya, mudah-mudahan segera. Enggak kali masa belum. Ya udah pada tahu lah. Selamat datang, halo. Saya mau nyapa buat dirut-dirut dan komisaris yang terhormat bank-bank himbara. Ya Pak Prabowo kan juga kemarin sempat bikin video juga kan terkait masalah apa sih bahasa kasarnya nggak dipinjemin utang ya Pak Prabowo ya Pak Presiden ya
apa segala macamnya. Tapi ya anyway lah. Nggak apa-apa Pak Dirut, biar yang di pinggir jurang biar urusan saya lah. Anda orang baik saya tahu. Makanya saya aja nih yang bermain-main di sini. Enggak maksud saya gini. Saya nggak memusuhi Danantara and the Gang ya atau grup. Cuma memang dalam hal ini yang saya coba muncul pertanyaan besar, tanda tanya besar. Saya juga nggak lagi bluffing apa-apa untuk minta tolong di anak tirikan atau anak bawangkan atau apapun itulah PT Krakatau Steel. Cuma gara-gara mother of industry, teman-teman kayak saya juga ya pejuang usaha lah ya. Jadi artinya harusnya sih sebenarnya kalau sesama BUMN saling support. Meskipun saya nggak menyalahkan ya. Saya berdiplomatis bahwa mungkin bapak-bapak yang terhormat di sana punya masalah dan mudorot. Saya paham betul ya. Siapa tahu mungkin salah satunya juga lagi ada fokus yang lain ke UMKM apa segala macamnya. Nah, tapi nyatanya memang membenarkan stigma negatif seputar PT Krakatau Steel nih, Pak Dirut, izin ya. Warung dalam warung lah, korup lah misalnya. Stigma lo ya, saya nggak nuduh ya. Terus mau tutup, bangkrut lah, ya kan? Gitu-gitulah. Makanya pas saya cari tahu kenapa beliau juga saya undang ke sini, teman-teman. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Harusnya kalau kita bisa surplus di negara kita sendiri, nggak impor gitu ya. Saling ngasih kue ke KS-nya bisa jadi kasih solusi atau Krakatau Steel. Jilat saya masuk dong ya. Ya harusnya bisa lebih ngebut lagi Pak Dirut. Nah, nanti kita bahas lah, seru lah. Efek-efek yang terjadi di fenomenal secara global ini ya. Apalagi ya, pokoknya ini efisiensi karyawan. Anda juga ramai juga tuh. Saya juga sebenarnya mau nanya sih Pak, tapi ntar jawabnya di akhir aja ya. Kok bisa untung 5,6 triliun tapi malah efisiensi karyawan. Nah sementara efisiensi ini kan negatif banget auranya nih. Setuju. Iya kan? Masa sih pecat. Cuma lucunya ada video ini yang saya lihat dari Wakanda Talks. Coba deh ulang lagi deh. Nih ulang lagi deh. Kayak maaf nggak maksud nyenggol lini usaha lain ya. Kayak Sritex misalnya. Ya kan sedih-sedihan misalnya. Atau mungkin ada drama atau apalah segala macamnya. Tapi malah ini adalah perpisahannya malah riang gembira nih. Kayak lagi mau outing atau family gathering. Family gathering nih kayaknya nih. Field trip jangan-jangan nih ya. Tuh. Ya kan? Jadi kayak selamat tinggal rumah kedua ya. Haru ya. Happy semua. Happy ya tuh. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua. Ketawa-ketawa. Tinggal pilok aja nih, kayak bubaran lulusan SMA ini habis ini. Tuh, seru gitu kayaknya ya. Nah makanya ntar saya mau tanyain sih sebenarnya sih. Jadi apa yang terjadi gitu? Saham Anda berapa sekarang? Saham? 200 something di bawah 300 kan. Di bawah 300 ya? Keras itu ya? Keras. Ya. Tuh di balik senyum ini ternyata mereka happy lah. Jadi sebenarnya ada apa nih Pak Dirut? Yang tadi saya coba kupas satu persatu dari secara global. Sampai akhirnya nanti kita mau tahu bahwa gimana industri perbajaan di Indonesia ini. Nah itu dulu deh. Jadi ini tadi satu contoh ya. Bagaimana satu industri GV dengan satu perusahaan yang sangat established di dunia, Osaka Steel, GV dengan Krakatau Steel, joint venture. Ya joint venture. Walaupun kami itu kecil aja sahamnya, hanya 14%. Hanya 14% dan semua pengelolaan dilakukan oleh Osaka Steel. Jepang ya. Tapi saya nggak mau angkat itu, tetapi saya mau melihat bahwa ada struktur industri baja dalam negeri yang salah ya. Artinya begini, isunya itu bukan hanya semata-mata harus efisien ya, tetapi bagaimana pengendalian baja murah import dari China khususnya. Aduh, isu proteksi nih harusnya nih. Isu proteksi. Tebakan saya itu kan. Safeguard ya, biar masuk anti dumping. Karena cost ini fokusnya adalah memproduksi baja tulangan. Ya, besi beton, besi ulir, angle. Yang harusnya kalau infrastruktur itu digaspol ya, harusnya kuenya ini didominasi oleh industri dalam negeri. Ya, tetapi sayangnya gap daripada harga ya import dari China ini sudah di bawah daripada HPP produksi industri dalam negeri. Nah, inilah yang tidak
membuat pabrik ini bisa bertahan. Ya, kalau saya bisa tambahkan sebelumnya lagi November 2025 itu juga ada perusahaan baja ya yang sama produksinya, baja tulangan juga, namanya Ispatindo. Itu malah pemiliknya raja global baja tuh, Mittal Group. Itu duluanan tutup. Oke. Nah, itu sama case-nya bahwa memang message ini kalau kita bisa tangkap bahwa ada hal yang fundamental secara struktur, bagaimana pasar domestik kita sangat terlalu bebas ya untuk bisa memberikan kesempatan untuk berlaga atau bersaing di lapangan yang sama gitu. Ini yang tidak terjadi. Lagi-lagi Cina. Lagi-lagi Cina. Ya Cina udah bukan lawan kita ya Cina itu. Cina itu nggak bisa lagi dibilang apple to apple tuh Cina. Ya tetapi harusnya ada proteksi. Saya kasih contoh. Negara seadidaya USA ya selain tarif resiprokal 19% ya itu sebenarnya hampir 200% tuh pajaknya untuk memproteksi industri baja dalam negeri di Amerika. Oke. Sehingga pemerintahnya itu sangat yakin kalau untuk majunya suatu negara, kalau mother of industry-nya tadi yang dibilang tidak dijaga atau terlalu dilepas, maka keruntuhan ekonomi karena dampak industrinya jatuh pasti akan di depan mata terjadi. Nah, inilah kami sebagai asosiasi ingin terus membangun narasi kepada regulator ya untuk bisa melakukan transformasi tata niaga impor. Ya, artinya ada balancing, ada harmonisasi komoditi import yang bisa diproduksi dalam negeri. Kalau memang volumenya tidak mencukupi, silahkan diimpor. Ataupun sama sekali tidak bisa kita produksi, silahkan. Tetapi kalau nyata-nyatanya industri baja, baik dari hulu sampai ke hilir bisa kita produksi, ya tolong jangan diberikan kesempatan. Ya, inilah yang kami bilang harus ada transformasi tata niaga impor. Lebih-lebih di situasi perang Iran US-Israel ini yang tadi menyebabkan naiknya US sampai 17.700 tentu berdampak banget karena energi. Ya energi buat industri kami tuh kontribusinya kurang lebih 40%. 40%? 40%. Buat bahan bakar tuh ya? Buat bahan bakar. Baja ya? Ya, baja dan industri lainnya. Oh ya, beserta turunannya ya? Dan turunannya. Oke. Ya, memang ada HGBT ya, ada subsidi kurang lebih 6 sampai 7 dolar. Tapi barangnya nggak ada gitu ya. Jadi ya non subsidi itu pun juga harus bicara lagi gitu ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan bahwa memang kemandirian dan ketahanan industri itu sudah harus disegerakan. Ya, bagaimana dampak investasi $1 di industri baja itu memberikan dampak di rantai pasok itu $3,5. Ya, tetapi di industri terkaitnya itu lebih besar lagi, kurang lebih $13. Ya, dampak satu pekerjaan di rantai pasoknya itu bisa 6 pekerjaan. Di industri terkaitnya itu bisa 35 pekerjaan. Jadi efek dominonya di industri ini sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan seperti ini. Ya, terus di kawasan industri, warung-warung makan dan semuanya lah, end to end-nya itu akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitarnya maupun secara ekonomi nasional. Begitu Mas Dery. Wah, keren Pak Dirut. Berarti kan kemandirian dan ketahanan dari negara kita sendiri gitu ya. Itu kan sebenarnya udah masuk programnya Pak Prabowo Gibran di Astacita kan? Betul. Kalau tidak salah maaf di nomor 2 atau nomor 3. Ya kan, kemandirian bangsa mendorong dan seterusnya gitu kan. Nah, berarti harusnya program ini sudah, ya kalau mau bicara serius ya berarti kan sudah masuk di Bapepti, udah dicatat, tinggal direalisasi gitu. Ditagih tuh sama Bapepti misalnya. Dari janji kampanye, debat capres cawapres. Itu sejauh apa dorongannya Pak Presiden terhadap terutama di Krakatau Steel itu sendiri? Maksudnya ini sudah berjalan ke timelinenya untuk konteks industri si baja itu sendiri. Oh iya. Kan ada ekonomi kreatif pastinya, ada ekonomi hijau, ekonomi biru, ya kan, ya pangan udah pastilah, ketahanan pangan gitu kan. Untuk baja tuh gimana? Ya. Ya energi ya betul. Ketahanan teritorial. Iya ya.
ini semuanya butuh baja. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana dorongan dari Bapak Presiden? Iya. Itu luar biasa. Bulan lalu Ya. kami groundbreaking. Oh. Kami groundbreaking atas perintah Pak Presiden melalui Danantara Oke. untuk memberikan mandat kepada Krakatau Steel untuk membangun pabrik stainless steel Oke. dan pabrik carbon steel. Itu kurang lebih 8 triliun. Oh. Ya, artinya kurang lebih ada 27 komoditas strategis yang harus dihilirisasikan. Oke. Nah, kaitannya tentu bagaimana merealisasikan ketahanan industri, ya kemandirian industri dan hilirisasi. Iya. Nah, ini kita lagi finalisasi. Itu kurang lebih 1,5 juta ton dan 1,2 juta ton. Ya, Wah. artinya nikel, biji nikel dan biji besi tidak lagi harus diekspor secara mentah atau kita mengimport Ya. ya bahan bakunya. Karena sampai hari ini kita itu import kurang lebih 60% Ya. bahan baku tersebut. Nah, inilah Aduh. dengan dampak dolar tadi Mas Dery, Ya. ya tentu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi harga jual kita di domestik. Ya. Ya, makanya kita percepat semua prosesnya. Mudah-mudahan within last year kita bisa realisasikannya. Dan kita pun juga membuka terus kerjasama lain, terutama di industri hilirnya. Ya, karena cuan itu ada di industri hilirnya yang lebih besar. Oh, baja hilirnya apa tuh? Macam-macam. Pipa. Pipa salah satunya kita udah punya. Iya. Pipa itu juga ada lagi turunannya ya. Ada yang seamless pipe, ya, ada yang biasa. Lalu tower untuk handphone itu, handphone Mas Dery itu. BTS. Ya, BTS itu kan semua pakai iya, baja, ya, angle dan lain-lain. Wah, terbang ini keras. Terbang keras. Bocoran ordal ini. Ini kan rekaman, gue masuk dulu ah. Masuk kayaknya gue nih di sini nih, all in nih kayaknya nih. KRAS terbang ini kan sempat terbang juga tinggi banget kan? Ya, 250% akhir tahun lalu. Iya kan, wah ini naik lagi dong. 3 bulan 6 bulan lagi kira-kira. Betul. Apalagi ini kan kasih solusi. Ini kan singkatannya KS juga kan? KS juga ya. Krakatau Solusi. Hai. Cocok. Cocok dong, masuk barangnya. Langsung MOU lah. Iya. Oh iya, mantap ini. Lanjut Ya. Pak Dirut. Jadi dampaknya ini gitu ya. Iya. Kita selesaikan secara baik-baik. Ya. Lalu tentu pencapaian kita yang menjadi PR utama itu adalah yang kami lihat ya. Corporate culture. Oke. Ya, corporate culture karena pencapaian kami untuk ini 5,6 triliun terus dapat kepercayaan dari holding besarnya BUMN yaitu Danantara. Ya, akhirnya juga membantu pencapaian laba yang konsisten. Ya, karena bukan cuman tahun 2025 kita biru 5,6 triliun, tapi kuartal pertama pun kita juga mempertahankan untung. Ya, untungnya kurang lebih 72 miliar. Ya, 3 bulan pertama di 2026. Oke. Ya, itu laba bersih kita. Nah, artinya setelah trustworthy kita bangun, ya, terus tahun ini kita pastikan Krakatau Steel reborn, ya, dia terlahir kembali karena ini kan dibangun oleh founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, ya, dengan prinsip bahwa tidak ada satupun negara besar yang tidak memiliki industri baja yang tadi mother of industry, ya, sehingga cita-cita dan visi besarnya itu sangat dipahami oleh Bapak Presiden, ya, sehingga industri baja ini harus dijadikan tuan rumah di negeri sendiri, dan untungnya industri baja kita milik negara, badan usaha milik negara, ya, yang sekarang di bawah ekosistem Danantara, dan Danantara sangat komit untuk membesarkan industri kita. Buktinya adalah memberikan 2 mandat lagi untuk membangun industri stainless steel dan carbon steel. Nah, itu jelas, dan market baik itu dalam negeri maupun global melihat bagaimana Krakatau Steel ini akan reborn. Oke. Berarti ini
bisa dibilang cepat banget ya per 3 bulan pertama atau Q1 ya berarti ya. Itu langsung biru bukunya. Ya. Loh, Anda kan baru setahun kan? Ya, 2024 tahun lalu. Ya, cuman sebelumnya saya direktur komersial kan. Oh, jadi udah tahu petanya. Iya, sudah tahu. Dan sebelumnya lagi saya dirut anak-anak perusahaannya. Saya dulu dirut Krakatau International Port. Saya dulu dirutnya trading company, ada 2 trading company. Oh, praktisi juga ya. Siap. Jadi udah paham juga apa segala macamnya gitu. Makanya ngebut banget. Jadi istilahnya ya corporate culture yang dimaksud itu nggak gampang loh guys. Jadi kan departemen ada banyak ya. Mau pendekatannya pakai marketing atau injek abis ngegas terus rem pakai departemen keuangan, ya kan HR, operation gitu. Itu kan dirut itu harus tahu dari segala lini kan. Setuju. Dan memang ini kerja tim. Ya, kerja tim dan transformasi bottom line-nya itu didrive oleh sumber daya manusia. Oke. Ya, sumber daya manusia. Sehingga pimpinan kami di Danantara, Pak Rosan, Pak Doni, ya Pak Pandu itu sangat concern bagaimana melahirkan sumber daya manusia yang paling utama adalah integritas. Itu nomor 1, ya integritas. Sehingga setiap keputusan yang diambil selalu berpikir bukan untuk hari ini aja, tetapi bagaimana tidak menimbulkan beban di tahun-tahun berikutnya. Sehingga keputusannya tidak boleh misleading, tidak boleh berpotensi pun untuk merugikan perusahaan, itu sangat dihindari. Tentu dengan instrumen-instrumen yang sudah kita punya komite investasi dengan pengawasan komisaris, sehingga harusnya BUMN hari ini dan kedepannya tata kelolanya harusnya sudah jauh lebih baik. Begitu. Ya makanya Danantara Indonesia itu menjawab ya, dirapihin apa segala macamnya. Sebelum nanti kita cari tahu ya kontribusinya dari PT Krakatau Steel ini adalah berapa persen berkontribusi dalam profitability-nya Danantara ya. Nanti kita secara detail lah. Tapi menariknya begini, audiens kita kan memang banyak yang pengusaha atau UMKM ya, kecil, menengah. Gimana caranya mereka untuk mencari peluang terhadap Krakatau Steel ini sendiri gitu ya, yang ujung-ujungnya mereka juga kebagian kuenya. Saya pernah dapat obrolan juga tuh dari Bang Menteri Teguh Rifki karena kami ikut bantu juga lah di Kementerian Ekonomi Kreatif gitu, bahwa kenapa salah satunya alasannya kenapa ada kementerian tersebut kan mengeskalasi ya dari yang bawah ya konglo ini atau mungkin dia kalau bisa BUMN bagi-bagi kue lah. Ya. Biar yang dibawa kan naik ke atas gitu, naik kelas kan. Nah artinya apa yang kira-kira bisa dihilirisasikan gitu loh dari teman-teman usaha, proyek-proyek apa, peluang-peluang apa sehingga kita tumbuh bareng-bareng gitu Pak Dirut. Iya, tentu dengan hari ini ya kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dengan program MBG. Oke, MBG. MBG 30.000 titik gitu ya. Koperasi Desa Merah Putih 80.000 titik. Lalu program 3 juta rumah. Ya, lalu program Desa Nelayan. Ya. Ini sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat itu semuanya perlu baja. Waduh, ya. Iya. Yang sudah kita lakukan adalah membangun modular SPPG. Untuk daerah 3T. Untuk Krakatau Steel masuk ke situ tuh. Kita sebagai produksi hulunya, dapurnya, hilirnya. Oh, hilirnya justru kan? Sudah di hilirnya. Wah, cakep nih kalau gini nih. Ya, jadi dia plug and play. Ya, kita dapat 500 titik gitu ya untuk mensupport program Bapak Presiden. Nah, ini kita buka sangat luas kepada pengusaha-pengusaha swasta. Swasta apa kuenya? Omprengnya? Semua. Artinya gini, pengusaha ini yang ingin bangun di 3T, dia kan tidak perlu butuh waktu lama untuk membangun konstruksi. Nah, dia bisa membeli dari Krakatau Steel. Dan ini di-endorse oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Ya, contohnya 2 bulan lalu kami udah mengirimkan dan membangunkan perguruan tinggi negeri di Makassar, Universitas Hasanuddin. Ya, diresmikan sama Prof. Dadan dan juga dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Dan ini merupakan perguruan tinggi negeri pertama
yang memiliki dan mengelola dapur MBG. Cakep. Oh gitu. Ya. Bagi-baginya sampai ke kampus-kampus tuh berarti Sampai ya. ke kampus. Bagi-bagi revenue-nya lah, Iya, cuannya lah. Iya, karena kampus ini kan punya ekosistem yang sangat proven. Mereka punya fakultas kedokteran, fakultas gizi, punya Oh, fakultas pertanian, ya iya. dosennya qualified gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi ready to use kalau di gandeng perguruan tingginya nih. Lalu kalau di Cakep. kawasan Cilegon bahkan Banten kami juga membangun industri-industri, mensupport industri-industri kecil yang Mhm. memerlukan bahan baku daripada KS. Misalnya industri rolling door, pagar, lalu kompor, ya AC, dudukan AC yang memang skalanya adalah usaha kecil menengah. Nah ini kita kasih Oh. binaan gitu ya, tentu berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota gitu ya, Iya. sehingga KS ini punya dampak ekonomi langsung Iya. ya terhadap Oke. masyarakat sekitarnya. Inilah komitmen-komitmen kita supaya masyarakat sekitarnya itu juga merasakan manfaat kehadiran satu BUMN di Iya. suatu wilayah, khususnya di Cilegon dan Banten. Gitu, Nah, Mas. gitu dong, cakep dong. Iya, soalnya gini, tapi pertanyaan saya gini, eh kan kalau pengusaha berarti kan isunya pasti cost HPP-nya dia. Mm-mm. Lah kalau ngambil dari Krakatau Steel bukan katanya mahal. Iya Ya, kan lumayan kita murah meriah gitu loh, misalnya kayak bangun sekolah, misalnya bangun apa lagi biasanya ya? Ya tadi dapur, mhm, MBG, mhm, itu kan kita ngambil biaya atau ya produksiannya lah. mhm, Bahan bakunya kan dari Krakatau Steel. mhm. Tapi kan mahal. Mendingan nggak bisa mendingan juga ya. Ntar kayak pesantren waktu itu lagi ya. Iya yang roboh betul. Susah juga ya. Kita pengusaha kadang keplesetnya nyari HPP murah tapi malah taunya nggak safety first Beresiko, gitu. iya, Iya. ya. Dengan segala hormat buat ya kita berbela-sungkawa lah yang roboh di daerah mana sih waktu itu pesantren itu ya? Iya kan? Jawa Timur, Jawa Timur kan? 54 santri yang meninggal tuh, Nah, tuh kan. korban jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kan artinya ya gara-gara itu kali ya mungkin ya. Ya, itu biasa dipanggil baja banci ya. Baja banci, apalagi Iya. tuh baja banci? Ya, baja banci itu satu speknya tidak standar gitu ya, ukurannya, kualitasnya. Nah, Oke. inilah yang Nah ini kan nah iya, 67 Pak Dirut. 67. Naik. Ya. Tuh, ya kan tragedi pesantren Al-Khazini. Basarnas ngomongnya adalah datanya korban meninggal 67 santri termasuk 8 body part. Jadi artinya itu sih memang ya. Jadi nggak gimana nih maksudnya? Memang Krakatau Steel tanda kutip nggak ada bahan baku yang main di murah-murahan karena memang Ya. mengedepankan quality atau memang nggak mau main di ranah yang baja banci tadi. Sebentar, baja banci apa baja yang dari Cina nih? eh Memang saya cerita Iya, iya. latar belakangnya ya. Oke. Jadi 10-15 tahun lalu ada teknologi produksi baja yang namanya induction furnace Oke. ya, IF. Nah, itu memproduksi fokusnya ke baja long product, Oke. baja beton ya, Ya. ulir, polos, angle dan lain sebagainya, tower segala macam tuh. Linggis itu linggis. Sama kan? Iya, sama itu Linggis juga ya? hasilnya. Finish produknya itu. Ya. Nah, di China itu sudah dilarang ya, Hmm. sudah dilarang karena safety tadi Mm-mm. dan juga dampak polusinya tinggi banget. Oh. Nah, mereka eksodus, bukan produknya yang dipindahin tapi sak pabriknya yang pindah ke negara-negara yang proteksi importnya lemah, termasuk Indonesia Ya elah. ya. Ini yang masuk. Kok lolos? Ya. Siapa yang bermain di sini? Tunjuk saya. Siapa mafianya, Pak? Tenang. Backingan saya Pak Prabowo. Ya kan maksudnya kan Pak Prabowo nggak mungkin tidak membacking rakyatnya gitu loh. Saya kan rakyat, bukan koordalnya maksudnya. Siapa Pak yang bermain di sini? Kok bisa masuk? Bukankah ada izin-izin tertentu? Ya, ini cerita 10-15 tahun lalu. Oh, oke. Ya, cerita dampaknya terasa sangat masif sekarang. Nah, dampak inilah pindah gitu ya, pindah di Indonesia, entah di Tangerang di mana. Inilah penyebab salah satu ambruknya salah satu GV kita, Costa di Krakatau Osaka Steel,
Ispatindo, karena harga selisihnya itu bisa Rp1.000 per kilo. Dia nggak akan bisa lawan Oh, gitu susah ya. itu. Dan bahan bakunya itu memakai scrap metal, besi scrap, dan juga scrapnya itu diimpor. Ya. Nah, beberapa waktu lalu, tahun lalu ada tercemar selium atau saya lupa yang terkontaminasi nuklir. Ah, Nah, itu di Cikande. kok bisa terkontaminasi? Ya, karena kita kan nggak tahu asal muasalnya besi scrap itu dari mana. Karena Entah, impor tadi. karena impor tadi. Scrapnya pun bahan bakunya itu diimpor. Aduh. Diimpor. Nah, inilah yang menjadi concern sebenarnya, bagaimana penataan baik itu tata niaga impor dan tata kelola industri baja, yang harusnya ini menjadi momentum karena komitmen daripada Bapak Presiden untuk melakukan industrialisasi dan hilirisasi. Iya. Ya, rasanya dengan ke depan ini infrastruktur harus jalan, terus tadi ketahanan energi juga masih perlu secara masif produk baja. Karena diprediksi tahun 2045 pada saat target ekonomi kita tumbuh 8%, demand baja itu diperlukan kurang lebih 100 juta ton. Terus Ya. buangannya siapa? Bayarnya siapa? Ya bayarnya itu tadi infrastruktur, pelabuhan, Dapat ya? otomotif. Harusnya dapat. Sekarang kan kita masih 19 juta ton kapasitas produksi setahun. Oke. Ya, sedangkan China kapasitas produksinya itu 1,6 miliar. Jauh banget. Kita cuma 19 juta ton. Aduh. Sehingga hasil dari produksi China itu menguasai supply global hampir 60% di dunia. Nah, yang dikhawatirkan adalah oversupply dari pabrik yang ada di China, sehingga mau tidak mau dia akan jual bajanya semurah mungkin asal pabriknya hidup, pabriknya muter. Daripada dead stock. Dead stock itu ya. Dan dibuang. untuk pabrik itu kan nggak bisa seperti sound system, mau matiin terus sejam lagi kita hidupin, nggak seperti itu. Iya. Ya, dia punya proses-proses itu punya risiko yang tinggi. Iya. Ya, nah inilah yang kita khawatirkan kalau tidak ada komitmen untuk tadi memproteksi produk Cina masuk ke Indonesia. Gitu. Rasanya sih sudah cukup lihat 2-3 pabrik, karena begini. Pabrik baja tadi saya lihat kasih tahu dampaknya ya. Pabrik baja ini kan masif tenaga kerjanya. Kalau misalnya dia produksi dan tidak bisa compete dengan barang impor, akhirnya kan namanya pedagang nih, orang bisnis. Gue tutup aja deh pabrik gue. Gue jadi pedagang aja, gue jadi trader. Lebih enak gak bayar gaji ratusan karyawan. Iya. Modalnya ruko 5 orang, selesai, cuan juga. Nah ini yang kita khawatirkan, akhirnya apa? Potensi PHK tinggi, tentu kriminalitas naik. Nah, naik sehingga apa? Ya ujung-ujungnya adalah target 8% pertumbuhan ekonomi susah. Kalau nggak dijaga ekosistem industrinya, Mas Dery. Inilah perjuangan kami dengan asosiasi kami yang memang sudah puluhan tahun berkecimpung di industri ini. Sebenarnya hanya itu harapannya, bagaimana pemerintah bisa turun tangan dan melakukan tata niaga importasi tadi, Mas Dery. Kalau ini bisa dilakukan, ya memang tidak membalikan tangan, ya nggak ada yang instan. Tapi saya lihat komitmen daripada Menteri Perindustrian, daripada Menteri Perdagangan sudah mulai nih. Ya, salah satu buktinya biaya masuk anti dumping sudah disetujui. Ya, sudah disetujui, dilakukan oleh KADI, Komite Anti Dumping Indonesia, dan sudah saya dengar kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Keuangan. Artinya ada equal treatment. Ya, baja China itu tidak lagi 0% masuk ke Indonesia. Terus kemarin keputusannya sudah kena 17,5% untuk salah satu produk HS code tertentu, yaitu hot roll coil. Nah, ini memberikan kesempatan dan angin segar bagi pabrik-pabrik produsen hot roll coil seperti kami dan asosiasi lain. Nah, pelan-pelan kami akan terus mendampingi kementerian gitu ya, bahwa masih banyak produk-produk lain yang perlu dilakukan perlindungannya. Bukan kita tidak bisa bersaing, tapi itu tadi sudah nggak apple to apple dengan kapasitas produksinya China.
ya. Hmm. India itu saking komitnya dengan industri baja sampai punya menteri baja. Menteri baja. Dia Dia sampai rakyatnya punya. nggak komplain tuh gara-gara Bapak katanya mau efisiensi Pak gitu. Kenapa jadi ada kementerian baru? Nggak komplain tuh rakyatnya ya. Itu problem dia. Tapi saya pengen gambarkan bahwa negara India itu negara kedua produsen terbesar di dunia setelah China. Itu luar biasanya. Oh. Sehingga dia buat Kementerian Perindustrian untuk proteksi. Kementerian Tidak mudah. Kementerian Baja, Menteri Baja dia buat. Menteri baja. Ya, Unik Korea juga deh. Selatan safeguard, anti dumping, Jepang itu sangat tinggi. Dan mudah-mudahan upaya tadi yang biaya masuk anti dumping yang pertama ya, nanti kita akan susul lagi sehingga ada kesetaraan. Itu aja kita minta, ada kesetaraan untuk berkompetisi di negara kita sendiri masalahnya. Iya. Begitu. Sedangkan program-program strategis Pak Presiden semuanya butuh baja. Iya. Gitu. Jadi Betul. kalau itu dinikmati oleh bangsa lain dan Pak Presiden paling marah Iya, ya, karena kekayaan negara itu harus kembali kepada Iya. negara kita supaya bisa dinikmati oleh semakin banyak rakyat Indonesia. Itu tuh. Gitu. Dan bahkan berarti tujuannya beliau kan sebenarnya nggak hanya untuk dari sisi subjektif seorang presidennya ya, biar ekonomi muter di kita guys. Yes. Biar kita dapat jatahnya, biar kita ada kecipratan juga proyeknya. Itu yang paling Efek penting. dominonya muter. Iya. Oke, ini sekarang bagian saya. Tolong kamera selain ke saya dong. Saya mau ngomong sesuatu atas nama rakyat. Asik. Izin Pak Dirut ya. Siap. Saya dengar kata anti dumping teman-teman. Mm-mm. Saya nih terus terang lumayan agak sedikit tajam nih. Terutama ini surat terbuka buat Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden, karena saya percaya betul kepada Anda, coba tolong Anda cek masalah anti dumping ini Pak, izin di bawahan-bawahan Anda, menteri-menteri terkait misalnya, ya atau apapun itulah, terserah. Karena ini isunya, saya pernah ngundang Bang Menteri Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, duduk juga dikasih solusi, Pak Dirut. Ini jadi isu, ketika apa? Waktu itu rame, saya dapat laporan, waktu itu isunya kalau sekarang kan baja ya, Bang, gua ini nih apa segala macam ya, program-program Pak Presiden semuanya baja, kita harusnya kecipratan dong apa segala macam ya, makanya saya ngundang Anda. Siap. Nah, waktu itu isunya tentang thrifting, ingat ya teman-teman ya? Baju bekas. Ya, baju bekas. Saya panggil juga Bang Menteri, saya WhatsApp, Bang, izin, boleh mampir nggak? Kenapa, Der? Ini pada laporan ke saya juga, karena kasih solusi kan kita komit bantu di dunia usaha ya. Karena udah pada resah. Rata-rata, bahkan mayoritas, itu pengusaha-pengusaha tekstil. Mereka itu yang tadinya berperan, berkontribusi untuk menghidupi ekonomi pertumbuhan sampai 8% nantinya, akhirnya tukang pola, tukang payet, tukang jahit mati. Karena apa? Karena dumpingnya lagi-lagi Cina. Maka tadi saya begitu beliau katakan Cina, saya langsung responsif lagi-lagi Cina. Jadi yang perlu diproteksi ini adalah barang jadi masalahnya. Ya, finish product. Iya, langsung lo jilbab jual 5.000. Gimana cara nyerangnya kita nih? 10.000. Ya kan masuk ke dalam sini. Oke lah, thrifting barang bekas, iya itu menjadi isu. Cuma yang paling pertama, nih saya rasa teman-teman tekstil juga setuju yang di Tanah Abang. Ya teman-teman ya yang berjuang untuk berusaha untuk memutarkan mata rantai kan. Distributor, agen, tukang pola, tukang jahit, tukang payet, itu kan kena semua tuh kecipratan untuk ekonomi. Taunya masuklah nih kelakuannya kan dari barang jadi Cina langsung masuk ke sini, ke Indonesia. Yang jadi keselnya apa Pak Dirut? Ya ini oknum lah ya. Dia buka pabrik tiba-tiba mungkin di Bandung, izinnya apa, ininya apa, dia langsung berjuang live TikTok pula, langsung pangkas tuh jual harganya bantingnya sekian, gimana mau lawan? Nah mau saya Pak Presiden izin, mungkin bisa dicek tuh, ya nggak tahu lah dalam hal ini siapa kira-kira yang punya pintu masuknya tuh, periksa kenapa akhirnya bisa jebol tuh secara proteksi. Kalau nggak gimana kita mau tumbuh? Kita semua support loh, kita pengen kontributor juga loh terhadap ekonomi 8%, terutama mungkin saya. Ya pejuang usaha gitu, teman-teman yang lainnya juga pasti sama ya, di HIPMI, di Kadin, karena saya juga ada di HIPMI, saya ada di Kadin, saya ada di Gecraft gitu ya. Jadi saya ngeliat bahwa kayak wow, ini berat sekali nih masalah proteksi ini. Jadi mohon dicek Pak Presiden, ya kementerian terkait atau bea masuk ya, bea cukai, instrumen perlindungan. itu masuknya di mana ya Pak? Biasanya ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya, nanti turun pengawasan di pelabuhan baik udara, laut itu bea dan cukai. Oke. Pengawasannya. Tapi kalau instrumen izinnya sudah keluar,
Ya, bea cukai pasti tidak boleh menghambat kelancaran distribusi barang kan, Iya, akan mempengaruhi proses produksi dan lain sebagainya. Tapi message-nya begini, oke. Mas Dery ya, Iya, iya. eh kalau kita mau ngakuin, ya, kita sudah nggak punya industri dalam negeri yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Hmm. Ya, artinya kemandirian alas kaki nggak ada, ya, garment tadi nggak Iya. ada, ya, agro industri nggak ada, buah-buahan juga kita harus import, Hmm. ya kan, Hmm. buah jeruk itu kita import dan lain Iya. sebagainya. Nah, rasanya dengan visi dan misi Pak Presiden tadi hilirisasi, Hmm. ya, artinya kekayaan alam itu harus kembali kepada rakyat Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dikuasai oleh negara kan. betul. Nah, untungnya pabrik baja ini milik BUMN, milik negara. Hmm. Ya, jadi kita punya kesempatan untuk membesarkan industri baja yang dimiliki oleh negara tanpa kepentingan apapun. Kita Oke. bicara sekarang adalah national interest. Ya. Ya, sehingga saya berjibaku bagaimana Krakatau Steel ini harus diselamatkan. Ya. Tetapi tidak cukup untuk diselamatkan saja. Ya. Saya sudah gak mau masuk dalam survival mode. Oke. Ya, tetapi bagaimana Krakatau Steel ini bisa menjadi payung besarnya industri dalam negeri. Hmm. Ya, dan juga tentu dia harus mampu berkompetisi di dalam negeri dan menjadi pabrik baja terbesar, cita-citanya Oh, minimal di Southeast Asia. cakep. Karena resources kita punya semua. Dan alhamdulillah dan Antara juga sangat mendukung sehingga kami direksi dan seluruh insan Krakatau Steel punya self confidence yang sangat tinggi hari ini. Ya, bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan kepercayaan kembali Krakatau Steel untuk bisa rebound. Nah, ini yang menjadi ultimate goal kami, Mas Dery. Mantap. Berarti benar-benar tadi yang saya bilang bahwa buat Pak Presiden karena saya percayakan pada Anda dicek-cekin satu persatu ya kan. Tapi di suatu sisi sebenarnya saya juga mau mengapresiasi juga. Satu Pak Presiden Prabowo, yang kedua, tiga adalah dari Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Yes. Karena laporan dari kawan-kawan pengusaha tekstil itu pun juga sebenarnya ngelihat ujung-ujungnya laporan dong ke Kementerian Perdagangan sama Perindustrian. Karena ujung-ujungnya kan polanya dari situ. Yeah. Bahkan gak sedikit juga yang mereka bilang bahwa alat-alatnya diperbaruin dong, diremajakan dong. Karena kita 20 tahun ketertinggalan sama Cina. Betul. Untuk produksinya. Apresiasinya kenapa? Karena PR dari dua kementerian itu ternyata nggak cuma tekstil tapi ada juga dari baja juga ya. Iya, Pusing tuh pala ya Pak Menteri-menterinya ya. Plus Menteri Keuangan. Pak Menteri iya. Keuangan minggu lalu itu sudah keluar berita sidak ke pabrik di Tangerang. Oke. Itu ditemukan 5 pabrik yang bodong dan itu mostly China. Ya, NPWP bodong, apalagi produksinya. Dan ini kelihatan sudah upaya-upaya dari kementerian untuk bisa menertibkan ilegal tadi. Keren. Oh gitu, Mas Dery. Saatnya Krakatau Steel atau Kasih Steel ya, reborn. Coba dong, tunjukin dong mana nggak ada euforia rebornnya, saya nggak tahu, saya nggak ada buktinya rebornnya mana, ada video kayak ada foto ini baru mau kita tampilkan nah nih, ya. gitu dong. Nah Pak ini apa yang sudah kita miliki di Krakatau Steel ya, coba kita lihat nih Nah ini Krakatau Steel reborn kan kita harus jelas nih secara visual nih seperti apa rebornnya, jangan-jangan jalan di tempat nih kan. Wah, kita lihat Crush Reborn. Indonesia adalah negara kepulauan dengan aktivitas distribusi yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, jutaan barang bergerak antar wilayah untuk menjaga roda ekonomi tetap berjalan. Namun di balik besarnya pergerakan itu, tantangan logistik masih menjadi pekerjaan besar. Mulai dari kemacetan distribusi, penumpukan kargo, hingga tingginya biaya logistik yang mencapai 14,29 hingga 23% dari PDB. Kondisi geografis kepulauan dan dominasi transportasi darat menjadi tantangan utama yang membuat biaya distribusi di Indonesia masih relatif tinggi. Di tengah padatnya jalur perdagangan dunia, Selat Sunda menjadi salah satu urat nadi pelayaran strategis Indonesia.
Sebagai bagian dari alur laut Seksi Kepulauan juga ya Indonesia berarti ya. 1 Ya, atau artinya ALKI 1, ini sekitar ada 145 ekonomi kapal kewilayahan yang melintas sangat setiap hari, berpotensi membawa arus untuk logistik dan bisa perdagangan menjadi dari penyangga berbagai Iya, negara. iya. ekonomi nasional di Lebih sini. dari Iya lagi. 53.000 kapal Coba melewati nggak apa-apa. jalur ini setiap tahunnya. Saya mau Posisi strategis tersebut menjadikan Banten bukan hanya sebagai wilayah perlintasan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai pusat logistik dan Banten. industri nasional. Oke juga ya. Posisi strategis Banten di jalur Selat Sunda menjadi peluang besar untuk membangun pusat logistik dan industri nasional yang lebih terintegrasi. Menjawab potensi tersebut, Oke. PT Krakatau Steel Persero Tbk kini tidak hanya berfokus pada industri baja, Terus? tetapi juga mengembangkan ekosistem logistik modern yang mendukung Oh. konektivitas distribusi nasional. Oh. Melalui Krakatau Bandar Samudra, Oh, ini anak perusahaan ya? Krakatau Yes. Steel menghadirkan pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia Oh ya? dengan kedalaman mencapai minus 21 meter, didukung 17 jeti, serta kapasitas bongkar muat hingga 25 juta ton per tahun. Melalui Krakatau Tirta Industri, Krakatau Ya, Steel sebelumnya Anda di juga route situ siap juga? menyuplai Pelabuhannya. kebutuhan Pelabuhannya air ya? industri di kawasan industri Krakatau dengan kapasitas hingga 2.400 liter per detik. Sementara kebutuhan energi Cakep. didukung oleh Krakatau Chandra Energi. perusahaan Resources joint kita kuat venture juga ternyata ya. Krakatau Steel End to dan end. Chandra Asri dengan kemampuan Saya kalau nggak pasokan kebuka- listrik apa, hingga nggak dilatih gini jadi nggak 120 kebuka megawatt. loh. Mhm. Jujur Terhubung aja, saya langsung mungkin dengan salah satu orang kawasan yang industri menganggap Krakatau sangat yang banyak telah stigma diisi negatif lebih dari yang ada 100 di cabang Krakatau. industri. Mohon maaf ya Pak Dirut Dengan ya. luas mencapai Ya kan makanya saya minta Anda 2.800 klarifikasi hektar gitu loh. Siap. Biar Tambahan kita 2.000 tahu sebagai hektar pejuang yang usaha telah mana nih kita dikembangkan bisa di mainkan kawasan proyeknya dalam arti yang ekonomi benar khusus. proyeknya tapi Ya, ya. ya. Kolaborasi Industri dengan dan benar logistik gitu untuk hidupin terintegrasi ekonomi yang kan. dikembangkan PT Krakatau Dan Steel nggak bisa Persero sendiri. Tbk Iya, 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 tidak iya. hanya Bisa sendiri. memperkuat arus Gitu. distribusi dan aktivitas industri. Sorry ya anak-anak kakandaku di HIPMI ya. Kayaknya saya dapat bocoran proyek duluan nih. Aduh, ampun Kakanda. Ini Pak AHY meresmikan kapal Roro kita penyeberangan Oh. ke Lampung. Oh ya beliau Menko infrastrukturnya soalnya ya. Iya, ke wilayahan. Oh iya 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 top. Iya. Wah mantap Mas AHY. Kapal Roro. Ya. Ini juga kita berpartner sama swasta, bukan milik Krakatau Steel kapalnya. Ya ya ya. Pelabuhannya kita. Oh, oke. Wah cakep. Dan ini ya. efisiensinya 12% nih. 12% efisiensi. Efisiensi logistik dari Panjang langsung ke Pelabuhan Cilegon. Loh itu pengalihannya tuh tetap darat apa enggak sih? Laut Roro. Ro- Dulu kan iya, cuma tapi sebelumnya Tobrak kan- sama Bakahuni. Iya iya iya. Terus kan harus pakai tracking Oh malah lagi. saving ya? Saving 12%. Oh. Wah ini Banten akan ada gebrakan-gebrakan menarik ya nantinya ya. Maksudnya ini target kapan? Oh, ini udah jalan. Enggak, Roro maksudnya udah secara tanda kutip BEP-nya lah bahasa kasarnya. Oh, kalau Roro tadi sudah jalan sejak Desember, Oke. ya signifikan sekali pendapatannya 40 miliaran. Oke. Kawasan ekonomi khusus yang menjadi salah satu big vision kita. Oke. Kita bangun 2000 hektar nih. Jadi kita tadi terus terang China itu nggak bisa dilawan. Saya punya prinsip, if you cannot beat them, you join them. Oke. Ya, tetapi punya pagarnya. Regulasinya kita atur. Mau dia. Ya itu kami roadshow, Oke. ngundang hampir tiap 2 minggu sekali datang kadinnya China, gubernurnya China. Saya minta mereka jangan cuman ekspor barang ke Indonesia. Ya. Kita nggak akan beli barangmu lagi. Tapi kamu bangun pabrik di lahan kami. Wow. Kita sediain lahannya. TKDN berapa persen? Relatif tergantung produknya ya, bisa 40-60%. Cakep. Jadi industrinya itu bangun end to end di tempat kita. Dan saya sampaikan karena kita punya pelabuhan internasional, bukan hanya untuk mensuplai kebutuhan domestik, tapi bisa menjadi hub Southeast Asia. Wih. Bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, bisa ke Myanmar dan lain sebagainya. Jadi marketnya itu sangat luas, bukan cuma Indonesia. Nah itu yang mereka sangat berminat. Mudah-mudahan dalam akhir tahun ini sudah ada juga groundbreaking langsung. Sudah ada 3 sih yang sudah bangun. Ini ongoing. Ya, tiga industri. Gitu. Pasar modal. Ya di luar dari IHSG ya. Kita mah kalau sama takdir ya bisa apa gitu ya.
IHSG nanti nggak tahu Pak Purbaya gimana nih prediksinya nih ya kan. Akan to the moon kah? Baru nanti saya akan masuk mungkin bismillah, not financial advice teman-teman, yaitu terkait KRAS. Waduh. Singkatannya juga biasa KS, Krakatau Solusi. Ya. Kita memang ada satu channel pembahasan khusus mengenai pasar modal. Oke. Bisa kita bahas tuh ya. Nanti mungkin Anda bisa kirim direktur terkait. Ada direktur investmentnya nggak? Siapa? Dia di bawah direktur keuangan. Ada direktur keuangan nanti ya. kita jangan Boleh ajak. dong. Ya. Update keras ini seperti apa? Kita ngundang Setuju. praktisi juga ya. Andri Hakim. Terus ya kripto juga kita undang juga gitu kan teman-teman ya. Alvin, banyak lah, mungkin nggak bisa disebutin satu persatu, mohon maaf teman-temanku. Jadi artinya itu kita update nanti bagaimana pembahasan mengenai pergerakan nih ya. Kita bahas juga ya, kalau agak teknis ya bahas candle-nya, ini korporat aksinya. Kita bahas kalau memang nanti ada direktur keuangan atau direktur investasinya, boleh dong nanti Pak Dirut kita WhatsAppan siapa yang hati. Ya kita bahas dengan itu. hati. Karena memang kita ada pembahasan khusus juga di salah satu episode lah, Siap. program untuk bahas di pasar modal. Nah, gara-gara itu makanya saya sambil tipis-tipis di sini ya. Asik juga tuh. Kita mau bacain kira-kira petanya seperti apa biar kita nggak ketinggalan berangkat ke bulan. Ya. Tiba-tiba kita ajak terbang kan, seru kan. Tapi menariknya adalah gini. Mengenai PT Krakatau Steel ya. Kita lihat udah terklarifikasi juga ya. Yang mana 14% dari joint venture-nya dengan Osaka atau Jepang. Tapi kan ya kita nggak pernah tahu gorengannya tuh seakan-akan Krakatau Steel-nya. Jujur memang kalau nggak baca secara detail, mungkin kita nggak tahu ada kata-kata Osaka itu, atau bahkan awam pun juga tahunya itu jangan-jangan mungkin bagian dari Krakatau Steel itu 51% yang dominasi. Nah, cuma memang dalam hal efisiensi apa segala macamnya, ini menjadi satu concern loh Pak Dirut. Ya. Teman-teman kita di startup kemarin, kita pernah undang juga ya beberapa karyawannya atau mungkin bos-bosnya gitu. Mereka ada yang caranya dari mulai maaf ya, kasar banget sampai diplomatis. Misalnya contoh, tiba-tiba H-1 malamnya email dikumpulin dengan alih-alih town hall meeting. Taunya cut. Itu udah umum lah, kemarin sempat ramai sekali. Atau ada yang juga mungkin hak yang diterima oleh karyawannya kayak semacam kayak ibaratnya kayak piutang ke distributor apa ke agen kali ya, pakai term of payment, tempo gitu kan. Sementara mereka anak istrinya makan tiap hari. Lah uang yang dikasih haknya masa 3 bulan sekali, kocak ya kan. Nah, ini maaf saya agak tajam nih. Apa yang Anda lakukan di sini ketika begitu ada PHK massal? Yang karena mungkin sebetulnya adalah sempat bertahan ya, karena kan kebakaran, tapi kan Anda malah tidak pecat karyawan ya. Iya kan. Akhirnya tapi malah nggak kuat. Teman-teman pengusaha pasti tahu lah yang namanya cash itu adalah raja dari segala raja gitu ya. Cash flow nggak kuat, bensin habis, akhirnya terpaksa harus melakukan seperti ini. Tapi bagaimana dengan hak mereka? Nah, itu harus clear dulu nih. Jangan sampai media akhirnya keluarnya malah kiranya ditunggangin sama sana sini, taunya malah terbengkalai, terlantar apa segala macam Pak Dirut. Ya, ini bagusnya ada budaya korporasi Jepang itu sangat menghargai karyawan. Sangat menghargai karyawan, bahwa karyawan itu adalah aset termahal daripada setiap organisasi ya. Sehingga proses penutupan ini sudah hampir 2 tahun prosesnya. Sudah hampir 2 tahun bicara gitu. Dan penyelesaian hak-hak karyawan ini diselesaikan sebelum penutupan operasi. Sebelum penutupan full package. Ya kalau lihat semuanya senyum nih kan. Wow. Senyum. Ya. Dan memang kita sangat intens komunikasi sama manajemen Osaka Steel, sehingga penyelesaiannya itu sangat proper ya, sangat proper, tidak menimbulkan residu. Dan ada satu program lagi kami dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan sudah mengunjungi, tinggal signing MOU untuk membangun Banten Migran Center di Krakatau Steel. Ya, bekerja sama dengan provinsi, Pak Gubernur Pak Andersoni dan juga Pak Wali Kota Pak Robinsar. Artinya
ada target dari Pak Presiden untuk mengirim tenaga kerja skill labor ke overseas, ya, ke internasional. Ya. Salah satu poolnya ini dari hasil PHK tadi. Mereka kan sudah punya skill yang siap pakai. Ya. Jadi nanti kita salurkan kepada Banten Migrant Center yang ada di Krakatau Steel. Oke. Ya, selain tentu lulusan fresh graduate dari STM, SMK, SMA. Ya. Ya, tinggal nanti dibekali bahasa, kalau ke Jepang bahasa Jepang. Dan ini kebetulan kan perusahaan Jepang. Ya. Nah, jadi standarnya untuk kita kirim ke Jepang itu pasti sudah apple to apple. Oh ya. Dan nanti juga ada dari Rusia, sehingga kami bersama Pak Menteri akan secara masif untuk melakukan pelatihan. Itu 3 bulan. Dan nanti prakteknya kalau dia fresh graduate nanti di pabrik-pabrik Krakatau Steel. Nah, di pipa misalnya tenaga welder, ya, tenaga engineering yang lainnya. Itu bisa praktek lapangan langsung di pabrik kami. Ya, dan nanti begitu siap terus bahasanya juga sudah bisa berkomunikasi. Kan kalau di pabrik juga dia nggak cuap-cuap kayak Mas Dery gini kan. Ya, betul. lebih banyak di mesin. Nah, dia punya standar, siap dikirim. Seperti di Jepang itu gajinya minimal 15 juta sampai 20 juta. Sehingga transformasi ini terus berkelanjutan. Begitu seperti karyawan-karyawan Krakatau Osaka Steel dan juga pabrik-pabrik lain di sekitaran Cilegon dan Banten. Nah, inilah upaya-upaya kolaborasi tadi dengan kementerian dan stakeholder atas arahan daripada Bapak Presiden kepada seluruh menteri kabinet, dan kami sebagai supporting ekosistemnya, Mas Dery. Kami siap untuk support itu semua. Wih, gitu. Banten bos. Apakah ini alasannya gara-gara IKN tidak jadi menjadi nama ibu kota negara, tapi malah menjadi jangan-jangan pindah ke Banten? Arahnya ke sana ya, Pak Gubernur, Bapak Andra Soni. Saya tahu beliau tuh ya, beliau juga concern juga loh anyway sama UMKM. Sangat Ya, ada program yang pernah kita bahas kan waktu itu kan, support dari Kementerian UMKM dan juga Pak Andra Soni gitu ya. Di sekolah-sekolah yang dari sekolah tuh akhirnya dikasih permodalan 3 juta rupiah. Nanti dari masing-masing sekolah tuh nanti akan tunjukin bisnis modelnya, mereka presentasi. Bang Andra kalau nggak salah itu. Iya. Ya, Bang Andra bilangnya. Iya, Bang Andra, gitu. Keren itu. Mantap. Jadi kita lihat nanti gebrakan-gebrakan. Saya bukain data dong. Tadi PT Krakatau Steel tadi kan yang saya sempat ulas di awal, ya kan, pergerakan grafiknya. Ada dong yang versi grafis. Coba saya mau lihat nih teman-teman. Ini yang udah kita obrolkan ini, yang saya sudah spill juga di awal. Bener nggak nih pencapaiannya tuh udah benar-benar signifikan dari keuntungan 5,6%, dan saya mau lihat grafiknya dari dan utang. fundamen ya. Ya. Bukan lipstick yang Pak Doni Oskarya itu paling marah BUMN buat laporan keuangan, tapi lipstick. Jadi rekayasa finance itu paling marah beliau. Ya, itu yang kita tidak akan lakukan gitu. Waduh. Ya, itu udah 3 pentolan-pentolan itu saya tahu betul tuh. H-1 sebelum hari Senin launching Danantara kan, kami pemret tuh diundang. Iya kan, di gedungnya yang milik Mandiri tuh. Terus tiba-tiba saya lihat bahwa 3-tiganya tuh dimoderatorin sama Gus Ipang Wahid. Gus Ipang. Iya kan, kita lihat tuh jawaban-jawabannya konkret banget tuh dijagain kan. Ada Om Doni Oskarya, ya kan, Mas Pandu, Pak Rosan juga di situ. Iya bener-bener masalah lipstick dan itu dibahas juga sama beliau tuh. Nggak ada yang ngakal-ngakalin. Kayak ini kan glorifikasi ini kan sering banget terjadi biar kelihatannya wah saya berhasil nih mimpin di sebuah BUMN ini gitu ya. Nah, kita lihat coba revenue dari mana tahun ke tahun ya. Kita bahasnya mana, mau EBITDA atau yang paling coba utama. Anda bisa jelasin aja. Ya, memang ini kelihatan grafik pencapaian kita ya. Bagaimana di tahun mulai 2021 atau 5 tahun terakhir ini, mulai daripada revenue, EBITDA dan net income, ini kayak roller coaster nih ya. Ya, 2021, 2022 ini masih positif. Ya, masih positif 44 juta. US, dan 2022 ini hitungannya juta US. Ini US. Juta US ya. Ya. Dan di 2023
Kenapa minus 132 juta US? Turunnya parah banget. Ini karena di bulan Mei terjadi kebakaran pabrik. Oh, nggak produktif. Berhenti pabriknya. Iya. Berhenti total. Jadi kita nggak produksi 1 kilo pun nggak ada produksinya itu. Sementara permintaan? Permintaan kita kan produksinya itu 6 juta ton. Ya, Ya Allah. 6 juta ton tuh bareng sama GV kita yang satu. Kalau kita 3 juta ton ya. Oke. Nah, itu 2024 karena 2 tahun pabriknya berhenti total. Di Desember 2024 masih rugi minus 148 dan dia hidupnya itu di Desember ya, di Desember. Dan inilah kita lakukan transformasi, melakukan efisiensi masif ya, operasional juga kita bedah habis dari semua lini. Oke. Ya, semua lini, terus penghematan yang paling utama yang tidak berkorelasi langsung terhadap produksi kita hilangkan semua sehingga kita bisa melakukan pendekatan terutama yang tadi perihal restrukturisasi dan haircut ya, itu berjalan di 2025 akhir ya, Oktober November akhirnya disetujui, kita tanda tangan ya, dan di Desember 2025 akhir Desember dan antara menggelontorkan modal kerja sebesar 5 triliun ya, itu untuk dedicated untuk membeli bahan baku ya, supaya kita tidak pakai rentenir lagi karena kita tidak kita call 2 nggak bisa mengeluarkan LC dan lain sebagainya. B checking dan lain-lainnya ya kan. Istilahnya ya. Sehingga hasil nyata di 2025 itulah kita bisa membukukan kurang lebih 340 juta US. Dari minus 148 juta US berturut-turut ya, minus juga di 2023 132 juta US. Berturut-turut dari 2023 minus 132 juta US dolar. Makin turun lagi 148. Akhirnya berarti kenaikannya berapa persen ini pas di 2025 di 340 juta US dolar. 100% lebih. 200 dong. 100 ya? Iya, 100% lebih. 300%. Iya dong. 300%. 300. Karena naik 100 aja kan 150. Iya, 300%. Iya kan? Ya, naik 100 aja 150. Ya, taruhlah 150 ya, kita genapin ya. 0 aja 100%. Iya. Naik ke 150-an aja 200%. Berarti kan kalau ke 340 kan 300%. Setuju. Nah, inilah yang PR besarnya adalah menjaga sustainability-nya. Ya, dan di kuartal pertama kita masih positif. Wah, ini nih yang mempertahankannya ini ya. Atau kalau bisa naik. Ya, tapi ada tantangan di depan mata nih. Apa itu? Kurs dolar tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa manage ya supaya harga jual kita di domestik juga tidak terdampak bagi industri dalam negeri. Ini yang menjadi PR. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama ya, karena keyakinan Pak Presiden dan Menteri Keuangan juga sangat positif ya. Tentu mudah-mudahan kita bisa rebound kita bisa rebound sehingga stabil lagi kurs tadi, sehingga tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Wah, ini kalau nahkodanya beliau ya, dalam artian kan berarti kan menjadi sorotan. Anda tanda kutip nih, izin Pak Dirut, istilahnya cacing-cacing naga-naga nih. Kalau anak-anak di pasar modal bilang gitu ya. Cacing-cacing jadi cacing sekalian atau jadi naga. Kalau cacing-cacing naga-naganya, kalau dengan kondisi seperti ini airnya ambles, naudzubillah ya, ambles, Anda jadi cacing Pak Dirut. Tapi ketika ini berhasil dengan 2 bottleneck obstacle atau tantangan di saat kondisi lagi kayak begini. Yang pertama adalah dolar makin naik. Yang kedua adalah Selat Hormuz atau bahan baku juga kan ujung-ujungnya kan. Energi. Berhasil, Anda jadi naga. 10 naga nih, bukan 9 naga lah. Pak Presiden ngeliat langsung, lah kok bisa ya? Lu pakai Roro Jonggrang mana nih?
Ya begini nih, mother of industry. Ya. Ya kan, apalagi bisa bisa berhasil 2 itu. Nah, sebenarnya saya kepo strateginya. Oh, satu lagi 3 berarti. Anda jadi naga beneran itu. Yang ketiga adalah gempuran dari Cina. Berat banget ya. Gue kalau jadi beliau resign kali ya. Daripada gue reputasi mendarat dengan nama buruk ya nggak? Sorry itu saya nih, iya nggak? Susah ntar gue gimana mau jadi komisaris BUMN lainnya gitu kan. Atau mungkin menteri terkait ya. Iya kan, gempuran laut Cina. Anda punya strategi apa sebagai penutup obrolan deh? Apa yang nggak tahu? Ini pantas diceritain nggak? Apa ntar takutnya kemakan sama lawan? Nggak apa-apa. Kan Saya tuh nggak ada lawan ya kan? Lokal kan? Transparan ya, terbuka aja sebenarnya ya. Karena kan sekarang udah borderless ya. Ya oke. Itu tadi saya singgung di awal ya, bahwa China itu sudah nggak bisa dilawan. Tadi if you cannot beat them, you join them. Negara tuh bagi menjadi 3 kalau bahasa saya, Pak. Izin saya potong. Negara pariwisata kan, negara jasa, sama negara manufacturing, industri. Iya. Nah, Cina tuh udah megang di situ masalahnya. Kita mau tiba-tiba jadi negara manufacturing ya tunggu Pak Prabowo 17 periode kali ya. Tapi situasi hari ini China juga dia overheating. Oke. Ya, dia overheating. Tentu dia akan mendorong industrinya atau ekonominya keluar dari China. Nah, disinilah tantangan sesungguhnya, bagaimana menarik investasi tersebut tanpa merugikan domestik, tapi sebaliknya memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Itu intinya. Jadi kenapa kami berpikir dan mendorong terus pemerintah dalam hal ini sebagai regulator untuk melakukan juga transformasi tata niaga impor. Kalau importnya tidak semudah kemarin, ya, tidak segampang membanjiri barang impor, pasti juga industri China-nya akan berpikir gimana supaya industri saya juga bisa tumbuh, ada buangannya. Nah itu. Ada buangannya. Itu. Ya udah kamu kesini bangun pabrik di negara saya. Gitu. Kami punya 2.000 hektar tadi. 2.000 hektar, more than enough gitu ya. Bangun integrated industry, karena China itu dia lakukan revolution industri 30 tahun lalu. Starting pointnya adalah membangun kawasan ekonomi khusus di beberapa provinsi. Iya, tahu. Ini dia ngundang pemain global, US, Eropa, semuanya bangun pabrik di situ tanpa pajak. Kasih insentif yang luar biasa, kasih kemudahan. Nah, tidak ada salahnya kita mencontoh hal yang baik tentunya, dan belum terlambat. Nah, inilah strategi kita sehingga kami siapkan internally ya, tadi corporate culture yang lebih terbuka ya, tidak mau untung sendiri, beri kesempatan untuk partnership. Dulu kan BUMN paling anti untuk berpartnership dengan private sector. Ya itu pasti, makanya selalu diserang sama Kadin, HIPMI. Ini monopoli nih BUMN, monopoli BUMN. Padahal ada 3 pilar ekonomi kan, BUMN, koperasi dan swasta. Nah, kalau ini bersinergi, saling menguntungkan, harusnya 8% pertumbuhan ekonomi itu hal yang tidak susah untuk kita realisasikan. Amin. Mantap. Dikit lagi guys. Terakhir kan terbaru 5,61 ya? 5,61. Iya, persen. Dan nggak tahu, tadi saya mau aja di sekuritas saya muncul notifikasi BI rate, nggak tahu nih apakah mau potong suku bunga lagi, ya nggak tahu lah, makanya kita lihat nanti. Tapi intinya adalah harusnya sih saya vibes-nya pengen saya positif aja, yaitu apa? Mungkin ini alasannya kenapa Anda juga di situ ya, saya nggak tahu juga. Tapi dalam arti positif ya. Anda kan jago cawe-cawe. Waktu kita event kemarin aja nih, beliau datang ya ke HIPMI pakai baju-baju Kadin habis rapat ya. Kan? Datang dengan santai. Bro, santai wah. Ini emang alasan mungkin pimpinan negara kita atau pemimpin negara kita masukin beliau juga. Gocek-gocek aja untuk proteksi itu. Itu isunya tuh menjadi satu ukuran untuk proteksi itu harus berani di situ. Atau mungkin ada yang mau main juga kan, kita nggak tahu. Ya masalah ini kan seksi memang proyeknya ya. Banget. Ya, bagi-bagi dong sama pengusaha-pengusaha misalnya oknum ya, bagi-bagi dong. Nah itu mesti diketatin. Habis dari situ kita bisa tumbuh. Titip aja, gocek aja Pak Dirut. Setuju. Dan juga saya lupa, dukungan daripada Senayan legislatif juga sangat luar biasa kepada KS dan industri bajanya.
Buat apa ujung-ujungnya? Misalnya biar nggak mudah-mudah untuk bikin atau meng-approve peraturan menteri. Ya, artinya juga spirit bahwa proteksi industri dalam negeri, terutama klaster baja, teman-teman di legislatif udah sangat satu suara. Ya. Ya, nah itu kita sangat apresiasi, sangat apresiasi sehingga optimisme saya nih ya sebagai pemimpin di Krakatau Steel dan chairman asosiasi baja sangat optimis gitu dengan visi misi Pak Presiden gitu ya untuk industrialisasi, hilirisasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan regional. Ini kan kalau dikonsolidasikan semua 8% itu kecil sebenarnya. Kalau dikonsolidasikan semua. Tapi dengan tentu menggandeng semua pilar ekonomi tadi, private sector, koperasi sekarang sudah jalan begitu ya, dan di situ juga keterlibatan Krakatau Steel juga sangat besar untuk mensuplai atapnya dan lain sebagainya di koperasi. Iya, saya turut menyaksikan juga. Saya ada di Dekopin juga soalnya. Saya melihat. Kayak semua organisasi gue borong kayaknya ya. Jadi terima kasih Bang Vasco Ruseimi karena mengamanahkan saya menjadi ketua digitalisasi pengembangan desa. Seru lah nantilah. Kita ngobrol-ngobrol asik nih kayaknya nih. Barang sama kasih solusi. Jadi kedepannya kita tunggu guys gebrakan-gebrakannya dan mudah-mudahan juga betul Senayan atau legislatif juga udah mulai tahu ya. Mestinya kita kooperatif aja, saling kooperatif. Betul dikawal sama kawan-kawan DPR, tapi dalam hal ini kan pasti udah ngelihat semuanya arahnya buat national interest. Ya, bukan lagi kayaknya gitu sekarang ya. Bukan lagi silo interest ya. Sekarang udah bicara national interest. Keren. Jauh juga nih Pak Dasko. Gimana Pak? Mantap nih. Komandan saya nih. Terima kasih Pak Dirut. Makasih. Yoi, nanti update ya. Habis ini seperti apa untuk dari masalahnya ini kan di baja kan kita juga pengen tahu nih. Karena semuanya kita nggak bisa lepas dari baja guys. Kita konten kreator tuh semuanya kamera kita nih baja semua lampu-lampu nih. Bubar nih kalau baja nggak ada supporter dari kanan kiri nih. Ini semua nih bubar semua nih, semua tap ya kan. Mantap, kita tunggu Pak Dirut ya, makasih ya. Siap. Thank you. Kita kasih solusi.